Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 25 September 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Allah, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Tema renungan kita pagi ini, bijaklah berkata-kata. Kinalan buangan kada. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pepatah lidah lebih tajam daripada pedang seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian. Suatu kali, bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpencar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakkan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tidak hanya itu, emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air.
Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan tidak menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga mereka tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kata dan perbuatan, kita seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki resiko yang harus ditanggung. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kita yang berkenan di hadapannya. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan dan pelayanannya yang penuh dengan kesabaran menjalankan misinya di dunia ini. Karena itu, bijaklah berkata-kata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang maha mulia dari kekal hingga kekal. Kepadamu kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kekuatan, kesehatan, untuk kehidupan yang boleh kami alami menikmati hari baru-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, pimpinlah kami, berkati kami untuk bijak dalam berkata-kata, sehingga kata-kata kami menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah bersama dengan semua jemaat-Mu di Jemaat Ramah untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan. Kalau hari ini ada jemaat-Mu yang bersyukur karena berulang tahun, sembuh dari sakit, merayakan ulang tahun pernikahan dan menikmati berkat-berkat lainnya, sempurnakanlah sukacita mereka, berkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul karena penyakit, dalam pemulihan di rumah, Ibu Nathaniel Sampeboa, Ibu Yakolina Suito, Ibu Damaris Siri, Saudara Herman Santoso, Bapak TR Andi Lolo, Osi Rupangi, Misel, Osi Panggalo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu CH Dengen, Ibu Peter Tena, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Simon Songgo, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Oni Lakbul Awal, Ibu Marta Likubaso, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Naftali Mina, Ibu Yohana Bura, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Bapak Yakob Buang, Bapak Martin Patanda. Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka, pulihkanlah mereka lebih baik dari hari ke sehari. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhan Engkau menghiburkan mereka, dan yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan lawatlah mereka, topanglah mereka. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan anugerahkan. Berkati yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Juga yang di PHK, dalam pergumulan mereka Tuhan topang dan berikan pekerjaan pada waktunya. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, berkat dan damai sejahtera Tuhan limpahkan. Anak-anak kami dalam studi dan pertumbuhan mereka dalam masa muda mereka, Tuhan Engkau berkati, kawallah mereka ke masa depan yang baik. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan Engkau berikan kekuatan dan sukacita. Bapa Sorgawi, berkati proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu, kiranya terus berlanjut dengan baik. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dalam memimpin bangsa kami, terlebih dalam memutus mata rantai penyebaran COVID, Tuhan berkati. Berkati juga kami semua masyarakat Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan. Bapa di dalam sorga, berkati dokter, perawat,
semua medis dan para relawan dalam pelayanan mereka pada hari ini. Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.